Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat sore semuanya. Hari ini tanggal 20 Oktober 2025 jam 4 jam 16 ya. Jam 16 lewat 5 saya coba membuat video lagi terkait persiapan USKPA ya, soal-soal pembahasan USKPA ya. Teman-teman, saya ini sedang belajar. Lagi-lagi saya sampaikan saya sedang belajar menuju persiapan USKP dan saya sendiri punya keyakinan dengan pola belajar membuat PPT, lalu membuat konten YouTube, ini adalah suatu metode pembelajaran yang sangat efektif sehingga lebih mudah masuk ke daya ingat gitu kan, sehingga nanti pada saat USKP sendiri saya lebih paham ya, lebih kena ya. Doakan saja lancar ya. Dan syukur-syukur konten yang saya buat ini juga bermanfaat buat teman-teman semua yang memang sedang sama dengan saya, sedang persiapan USKP ya. Nah, sebelum itu saya sedikit mau menginformasikan hal yang sangat penting. Apa itu? Ya. Nah, ini dia. Program Magister Perpajakan dari Institut Setiami. Ya, jadi Institut Setiami itu tempat saya bekerja dan mengajar, mengajar mahasiswa ya tentunya ya, untuk program perpajakan. Saya sendiri sih belum mengajar S2, belum ya. Dan sedikit saya jelaskan program Magister Institut Setiami Konsentrasi Perpajakan ini, alhamdulillah alumninya sudah sangat banyak sekali ya. Baik itu dari kantor pelayanan pajak atau DJP dan juga dari asosiasi-asosiasi perpajakan ya, kayak IKPI, AKP2I, Perkopi. Itu saya lihat background mahasiswanya banyak dari asosiasi perpajakan. Dan saya menghimbau kepada teman-teman semua atau Bapak Ibu semua yang memang sudah lulus S1 dan ingin atau sudah ada rencana melanjutkan studi ya, S2, mari lanjutkan studi S2-nya di Institut Setiami ya, dengan konsentrasi perpajakan. Bagaimana dengan masa studinya? Kalau S2 memang masa studinya nggak lama-lama ya, singkat ya. 18 bulan sudah lulus atau sudah mendapatkan gelar magister. 1 tahun pertama itu atau 2 semester tatap mata kuliah, semester 3-nya bimbingan ya, menyusun tesis, dan semester 4-nya wisuda ya, sidang dan wisuda. Insya Allah tidak berasa ya, 18 bulan adalah waktu yang sangat singkat. Jadi Bapak Ibu, kalau memang sudah ada rencana untuk ambil program magister, silakan hubungi saya di 08778504 ya. Sekali lagi 08778504 Dan ini salah satu dosen kami yaitu Pak Prianto Budi atau Dr. Prianto Budi Saptono. Beliau adalah salah satu pengajar di program magister. Mudah-mudahan rezekinya teman-teman atau Bapak Ibu semua bisa ketemu beliau di proses perkuliahan. Baik, kita lanjut ke soal. Hari ini akan ada 3 pembahasan. Yang pertama yaitu tentang pengajuan penghapusan MPWP. Dan yang kedua tentang SPT tahunan dianggap tidak dilaporkan. Dan yang ketiga, WP yang dikecualikan dalam kewajiban pelaporan SPT. Ya, 3 hal ini kita akan kupas tuntas soalnya, dasar hukumnya, dan jawabannya ya. Tapi sebelum itu, saya harapkan lagi-lagi karena saya dan teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian sedang proses persiapan ujian sertifikasi konsultan pajak, ya lagi-lagi saya mengingatkan, yuk undang-undang pajaknya harus ada ya. Bagaimana mungkin kita belajar dengan efektif kalau undang-undang perpajakannya tidak ada? Beli, insya Allah murah di online ya. Terus kedua, kalkulator. Ya, kalkulator harus ada. Nanti kita hitung bareng. Jadi saya mohon masukannya. Nanti para penonton YouTube saya, mungkin para senior di bidang perpajakan yang melihat konten saya, kalau ada kesalahan mohon kasih masukannya ya. Salah hitung tuh. Salah tuh dasar hukumnya. Saya mohon kasih masukannya ya. Oke, kita mulai soal pertama.
Saya bacakan soalnya. WP orang pribadi mengajukan penghapusan NPWP secara langsung ke KPP pada tanggal 22 September 2023. Jika sampai dengan tanggal 21 September 2024 KPP belum menerbitkan keputusan, maka A. KPP masih dapat menerbitkan keputusan pada tanggal 22 Maret 2024 sesuai dengan hasil pemeriksaan. B. Permohonan WP dianggap dikabulkan tanpa harus menerbitkan surat keputusan penghapusan NPWP. C. Permohonan WP dianggap dikabulkan dan KPP harus menerbitkan surat keputusan penghapusan NPWP paling lambat 21 April 2024. Dan D. Permohonan WP dianggap dikabulkan dan KPP harus menerbitkan surat keputusan penghapusan NPWP paling lambat tanggal 22 April 2024. Nah, mari kita tafsir dulu nih soalnya. Ya, ini tentang apa sih soal ini? Jadi ada WP orang pribadi yang mengajukan penghapusan NPWP dan WP ini datang langsung ke KPP ya pada tanggal 22 September 2023. Tapi pada kenyataannya sampai dengan September atau 21 September 2024 KPP belum juga menerbitkan keputusan atas permohonan pengajuan penghapusan NPWP-nya OP orang pribadi ini. Nah, maka bagaimana kalau keadaannya seperti ini? Ya, silakan teman-teman buka pasal 2 ayat 7. Ya, pasal 2 ayat 7 Undang-Undang KUP. Ya, pasal 2 ayat 7 Undang-Undang KUP. Bentar ya, saya buka juga undang-undangnya. Bentar. Pasal 2 ayat 7. Halaman berapa ya? Halaman 15. Bentar. Ini dia. Pasal 2 tentang apa nih? Tentang NPWP ya. Ayat 7-nya. Ini dia. Direktur saya biruan dulu bentar ya. Nah, gimana nih? Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan nomor pokok wajib pajak dalam jangka waktu 6 bulan untuk wajib pajak orang pribadi atau 12 bulan untuk wajib pajak badan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. Ya. Jadi jelas nih dasar hukum dari soal nomor 1 ini tentang permohonan penghapusan NPWP adalah pasal 2 ayat 7 yang berbunyi intinya ya DJP tuh harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan NPWP untuk orang pribadi itu 6 bulan ya 6 bulan untuk orang pribadi dan untuk badan itu 12 bulan ya. Ingat, orang pribadi 6 bulan, badan 12 bulan. Kita kembali ke soal ya. Kita kembali ke soal. Nah, pertanyaannya di case atau soal kali ini, masalahnya itu tanggal 21 September, KPP belum juga menerbitkan keputusan. Sedangkan di pasal 2 ayat 7 itu maksimal 6 bulan untuk orang pribadi. Nah, gimana nih? Kita lihat lagi dasar hukumnya yang lain. Ya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 147 garis miring PMK 03 2017 ya. Ya, kalau misalkan KPP harus memberikan keputusan 6 bulan itu maksimal 6 bulan berarti kan bulan apa tuh? September diajukan ya. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret ya. Pengajuannya 22 September, otomatis terhitung 16 itu yaitu 21 Maret 2024. Harusnya keputusan atas permohonan penghapusan NPWP itu sudah ada. Karena ini sampai dengan September 2024 belum ada, maka
Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147, ya, apa bunyinya? Di pasal 13 ayat 8-nya ya. Pasal 13 ayat 8. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 7 terlampaui dan Kepala KPP tidak menerbitkan keputusan, permohonan wajib pajak dianggap dikabulkan dan Kepala KPP harus menerbitkan surat keputusan penghapusan NPWP paling lama 1 bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 7. Ya, karena kasus di soal ini sampai dengan September 2024 belum terbit, nah maka seharusnya di 1 bulan setelah 6 bulan itu yang menurut pasal 2 ayat 7 itu menurut pasal 13 pasal 3 ayat 7 menurut PMK nomor 147 maka dianggap dikabulkan, ya, dianggap dikabulkan dan Kepala KPP harus menerbitkan surat keputusan penghapusan NPWP paling lama 1 bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 7. Ya, jadi lagi-lagi karena ini harusnya 21 Maret sudah ada keputusan, maka tanggal 21 Aprilnya dianggap dikabulkan dan KPP harus menerbitkan surat keputusan penghapusan NPWP, ya. Jelas? Sudah? Untuk soal ini sudah tercatat. Mari kita catat dengan baik. Kalau memang soalnya tentang penghapusan NPWP, itu dasar hukumnya adalah pasal 2 ayat 7 KUP dan PMK nomor 147 garis miring PMK 03 2017. Yuk kita baca-baca. Saya juga sering-sering baca supaya kita sama-sama ingat dan lancar nanti ketika ujian sertifikasi konsultan pajak. Amin. Sekarang kita masuk ke soal kedua. Ya. Soal kedua. SPT tahunan PPh tahun pajak 2021 dianggap tidak disampaikan. Ya. A. Ditandatangani hanya oleh kuasa dengan melampirkan surat kuasa. B. SPT disampaikan pada saat surat pemberitahuan pemeriksaan untuk tahun pajak 2021 telah diterbitkan meskipun belum disampaikan kepada WP. C. SPT menyatakan lebih bayar dan telah ditegur disampaikan pada 2 Januari 2025. D. WP melampirkan laporan laba rugi dan neraca tahun 2021 tanpa menyampaikan laporan perubahan modal. Ya. Jadi kita analisis dulu soal ini tentang apa? Soal ini tentang bagaimana ketika WP melaporkan SPT dianggap tidak menyampaikan. Ada beberapa hal tuh. Kenapa SPT dianggap tidak disampaikan? Apa dasar hukumnya? Dasar hukumnya yaitu pasal 3 ayat 7 KUP. Ya. Silakan buka teman-teman. Dibuka ya, di stabiloin ya. Pasal 3 ayat 7 KUP, ya. Ini dasar hukumnya mengatur tentang SPT-SPT yang dianggap tidak disampaikan. Pasal 3 ayat 7. Surat pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila A. Surat pemberitahuan tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ya. Kita baca yang dimaksud pada ayat 1 itu apa sih? Bentar ya. Ini dia. Pada pasal 3 ayat 1. Setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Ya, itu pasal 3 ayat 1 ya. Pasal 3 pada ayat 1-nya. Ya. Terus yang B, surat pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan atau dokumen sebagaimana pada maksud pada ayat 6.
Yang C, surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak dan wajib pajak telah ditegur secara tertulis. Dan D, surat pemberitahuan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak. Nah, ini pasal 3 ayat 7 secara jelas menyampaikan beberapa hal yang menyebabkan SPT dianggap tidak disampaikan. Ya, kita kembali ke soal. Ya. Coba pilihan A. Ya, SPT dianggap tidak disampaikan karena ditandatangani hanya oleh kuasa dengan melampirkan surat kuasa khusus. Apakah ini dianggap tidak menyampaikan? Kalau menurut pasal 4 ayat 3 KUP, penyampaian SPT boleh melalui kuasa. Artinya ini tidak termasuk nih, ya, tidak termasuk yang menyebabkan SPT dianggap tidak disampaikan. Lalu yang B, SPT disampaikan pada saat surat pemberitahuan pemeriksaan untuk tahun pajak 2001 telah diterbitkan meskipun belum disampaikan kepada WP. Jadi surat pemberitahuan pemeriksaannya sudah diterbitkan, tapi belum diberitahukan kepada WP. Nah, ini sendiri tidak termasuk kategori ini. Karena menurut pasal 3 ayat 7-nya, SPT apa nih? Surat pemberitahuan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan. Kalau tadi kan surat pemberitahuan pemeriksaannya belum disampaikan kan, ya, belum disampaikan kepada WP. Nah, ini berarti tidak termasuk, masih bisa melaporkan SPT. Sedangkan menurut pasal 3 ayat 7, kalau sudah dilakukan pemeriksaan, itu baru nggak bisa dianggap tidak menyampaikan SPT. Nah, yang C, SPT menyatakan lebih bayar dan telah ditegur disampaikan pada 2 Januari 2025. Nah, menurut saya sendiri nih yang lagi belajar, poin C ini adalah jawabannya, ya. Kenapa? Karena menurut pasal 3 ayat 7, ya, huruf C-nya, surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 tahun sesudah berakhir masa pajak atau bagian tahun pajak atau tahun pajak dan wajib pajak telah ditegur secara tertulis, maka ini masuk kategori yang tidak dianggap tidak melampirkan SPT atau disampaikan SPT-nya. Ya, jadi poin C ini atau jawaban C ini adalah jawaban yang benar. Kenapa? Dia SPT menyatakan lebih bayar dan telah ditegur disampaikannya pada 2 Januari 2025, ya, udah lewat dari 3 tahun. Ya, masuk nominasi sesuai dengan pasal 3 ayat 7 huruf apa nih? C, ya. Oke, sudah ada jawabannya ya. Oke, silakan di stabiloin undang-undang pajaknya, ditandai nih. SPT tidak dianggap disampaikan. Pasal 3 ayat 7. Tulis kecil-kecil stabiloin. Ya, saya juga melakukan itu. Insya Allah efektif ya teman-teman sekalian. Oke, soal 2 sudah terjawab. Sekarang kita ke soal ketiga. Karena setiap video hanya 3 soal saja. WP di bawah ini, saya bacakan lagi soalnya. WP di bawah ini dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT masa PPh pasal 25. Ya. A. WP orang pribadi dengan omset kurang dari 4,8 miliar. B. WP orang pribadi dengan omset kurang dari 1,8 miliar. C. WP orang pribadi dengan omset kurang dari 600 miliar. D. WP orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, ini kita analisis soalnya, kira-kira WP di bawah ini dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT masa. Jadi WP yang seperti apa sih yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT masa PPh pasal 25? Kita lihat dasar hukumnya, ya. Ya, ada di Peraturan Menteri Keuangan nomor 243 PMK 2014, ya.
Ada di pasal 18-nya. Nanti teman-teman sekalian download PMK nomor 243 PMK 03 2014 ya, cari di Google ya. Nanti di-save atau di-print lebih bagus. Ya. Pasal 18-nya berbunyi nih ayat 1. Wajib pajak penghasilan tertentu dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT. Itu ayat 1-nya. Ya. Ayat 2-nya, wajib pajak penghasilan tertentu merupakan wajib pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut. A. Wajib pajak orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak. Jadi pasal 18 ayat 2 ini berbicara kriterianya siapa aja ya, yaitu yang pertama wajib pajak orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak. Yang B, wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas. Nah, ini dia WP-WP yang memenuhi kriteria ya untuk dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT. Ya. Lalu pasal 18 ayat 3-nya, WP atau wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT PPh pasal 25 dan SPT tahunan PPh wajib orang pribadi. Ya. Kesimpulannya pasal 18 ayat 3-nya itu ya berbicara wajib orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi PTKP itu menurut pasal 18 ayat 3-nya itu dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT masa PP pasal 25 dan SPT tahunan orang pribadi. Ya. Jadi kalau WP yang memang menerima penghasilannya tidak melebihi PTKP, dia dikecualikan dalam kewajiban menyampaikan SPT PP 25 dan SPT tahunan orang pribadi. Lalu di pasal 18 ayat 4-nya ya, wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B dikecualikan kewajiban menyampaikan SPT PPh pasal 25. Siapa itu? Yaitu wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas ya. Jadi jelas sesuai soalnya nih. WP di bawah ini dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT PPh masa PPh pasal 25. Jadi yaitu jawabannya adalah yang D. WP orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Apa dasar hukumnya? Peraturan Menteri Keuangan nomor 243 garis miring PMK 03 garis miring 2014 ya. Silakan teman Bapak Ibu, teman-teman sekalian di-download ya, nanti stabiloin tuh. Itu dasar hukumnya untuk mengetahui siapa sih yang dikecualikan dari menyampaikan SPT. Sudah dijelaskan semua di pasal 18 ayat 1, 2, 3, 4 ya. Sama-sama kita baca-baca sesering mungkin supaya kita paham, bukan untuk hafal ya, tapi untuk paham apa isinya. Jadi ketika nanti kita USKP ketemu soal kayak gini nih, siapa nih yang tidak wajib melaporkan SPT PP pasal 25? Udah tahu nih, apa dasar hukumnya? PMK 243 2014 seperti itu. Ya, oke. Clear untuk soal nomor 2, kita lanjut soal nomor 3. Setelah ini cukup ya. Bentar, kayak ada kesalahan ya. Soal 1, soal 2. Oh, berarti sudah 3 soal kita bahas ya. Sudah 3 soal kita bahas. Yang pertama tentang permohonan penghapusan NPWP. Dan yang kedua tentang SPT dianggap tidak disampaikan. Dan ketiga tentang siapa sih WP yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT PPh pasal 25 ya. Alhamdulillah saya bingung sendiri ya. Ternyata sudah 3 soal. Terima kasih teman-teman semua.
sudah mau belajar bareng dengan saya. Saya berharap ini efektif untuk saya dan untuk teman-teman. Karena menurut studi ya, dan saya disampaikan beberapa orang dan beberapa dosen, memang pola belajar yang sangat efektif itu tidak bisa mengandalkan dosen aja atau teman-teman mengikuti pelatihan USKP aja, enggak. Teman-teman bisa mengikuti banyak hal ya, pelatihan USKP, tapi yang efektif itu ya kita belajar sendiri, kita lihat YouTube, bahkan kita buat PPT, kita sampaikan di YouTube, itu juga salah satu proses pembelajaran. Memang baiknya kalau kita ikut pelatihan USKP, sisi positifnya banyak banget, kita bisa bertanya sebanyak mungkin ya. Insya Allah kita sama-sama saling mendoakan, semoga kita semua lulus USKP di USKP yang terdekat ya, insya Allah tahun 2026. Terima kasih sudah mau menonton video saya. Saya doakan semua Bapak Ibu, teman-teman sekalian semua sehat. Mohon izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.